ayah yang tidak kompeten, ibu yang berhati dingin, saudara perempuan pewaris gadungan yang manipulatif, dan saudara laki-laki yang pilih kasih. Pengaturan ini, bukankah ini tiasan legendaris pewaris asli versi pewaris gadungan? Alur murahan semacam ini, aku benar-benar mengalaminya. Namamu adalah Liu Ruoyan. Aku sudah menduganya. Permaisuri Ruoyan menopang separuh langit dalam novel web dengan pemeran utama wanita, posisi pewaris keluarga Lin. Aku tidak pantas. Itu semua milikmu. Saat ini, aku hanya ingin tidur nyenyak. Tolong menjauhlah dariku. Kakak, ibu, ayah, dan kakak mengkhawatirkanmu. Mereka juga tidak tidur semalaman. Bagaimana bisa kamu seperti ini? Kenapa kakak bicara begitu banyak padanya? Jika dia punya sedikit saja hati nurani, dia tidak akan bersikap seperti ini. Wan, aku tahu kamu membenciku. Aku sudah berusaha sangat keras untuk mengembalikan segalanya kepadamu. Jika kamu benar-benar tidak tahan aku di sini, aku bisa pergi. Tapi aku benar-benar tidak sanggup meninggalkan ibu dan ayah dan kakak. Lin Wanwan, cukup. Aku tahu kamu terus-menerus menargetkan Ruoyan. Hari ini aku akan memberitahumu. Hatiku hanya punya ruang untuk Ruoyan, satu-satunya adikku. Kamu tidak layak. Kamu gila. Masih terobsesi dengan omong kosong sinetron ini, ya? Berhenti di situ. Mari kita selesaikan apa yang terjadi tadi malam terlebih dahulu. Jangan pikir kau bisa menyembunyikan perbuatan kotormu itu di bawah karpet. Aku saat ini tidak memegang apapun dan tidak tertarik untuk mengikuti adegan ini. Permisi minggir. Hanya mengikuti alur ya? Benar-benar bertekad untuk menyelesaikan adegan ini ya? Aku salah. Seharusnya aku tidak tertukar saat lahir. Dan seharusnya aku tidak kembali mengganggu kehidupan yang damai dan bahagia yang kamu dan Ruoyan jalani bersama. Kau, apa yang sedang kau lakukan? Bangun sekarang. Aku salah. Seharusnya aku tidak tumbuh menjadi orang yang kau benci. Dan seharusnya aku tidak membuat kalian marah setiap hari. Memaksa kalian kelelahan mencari-cari kesalahanku. Aku benar-benar salah. Seharusnya aku tidak membiarkanmu melahirkanku sejak awal. Bukankah ini hanya akting? Kakak di sini sudah melihat ribuan naskah. Tidak ada kiasan yang belum pernah kulihat. Aku akan mengalahkan aktingmu sampai habis. Bangun. Wanwan, apa yang kamu lakukan? Cepat bangun. Jangan dengarkan kebohongannya. Dia hanya berpura-pura manis. Dia sudah bertunangan, tapi dia pergi menemui pria sembarangan. Dia tidak lebih dari wanita murahan. Dia tidak mewakili keluarga Lin kita. Dalam aliansi pernikahan dengan keluarga Fu, kenapa kamu memelototiku? Buktinya ada di sini. Mari kita lihat apa yang bisa kamu katakan untuk dirimu sendiri hari ini. Wan, sebaiknya kamu katakan saja yang sebenarnya. Keluarga melakukan ini semua demi kebaikanmu sendiri. Benar sekali. Aku memang masuk ke hotel dengan seseorang semalam. Petugas bisa menjadi saksi untukku. Hei Kapten Lee. Aku punya tersangka di sini karena membius seseorang. Cepat kemari. Aku tidak melakukannya. Aku benar-benar tidak melakukannya. Ibu, ayah, kalian harus percaya padaku. Aku benar-benar tidak melakukannya. Lin Wanwan, omong kosong apa yang kamu ucapkan? Kamu yang melakukan perbuatan memalukan, tapi malah memfitnah Ruoyan kita. Wanwan, bagaimanapun juga Ruoyan, tetaplah adikmu. Lin Wanwan, pergi katakan yang sebenarnya kepada polisi sekarang juga. Jika tidak, jangan pernah berpikir untuk kembali ke rumah ini. Rumah seperti ini, keluarga seperti ini. Kalau kau sangat menyukainya, ambil saja.
Sekelompok orang yang buta hukum. Tidak ada bukti. Hanya mencoba menakuti kalian semua. Tidak satu pun hotel murah. Apakah dunia drama pendek ini tidak memiliki orang miskin? Tunggu. Aku adalah orang miskin itu. Aku bahkan tidak tahu apakah uang sedikit ini cukup untuk 1 malam. Benar-benar dunia yang sempit. Tunangan dan saudarinya. Sekarang adegan klasik. Tertangkap basah terjadi. Kakak, apa yang kakak katakan? Kakak ipar dan aku mengkhawatirkanmu. Dan mencarimu kemana-mana. Tuan Nona, selamat datang di kamar. Suite Raja Bebas Tekanan andalan kami. Ini kartu akses Anda. Kau sangat suka memungut sampah. Baiklah. Semua yang tidak aku inginkan adalah milikmu. Selamat bersenang-senang. Lin Wanwan, apa maksudmu dengan itu? Mencoba untuk cemburu. Kamu harus lihat, apakah kamu punya kualifikasi untuk itu? Susian mantan pacar Lin Wanwan. Kamu biasanya berpura-pura menjadi orang suci. Tapi kamulah yang berselingkuh di belakang tunanganmu. Itu kamu. Sungguh pemeran utama pria kedua yang belusi dan percaya diri. Cemburu. Lucu sekali. Pertunangan dibatalkan. Kalian berdua bisa melakukan apapun yang kalian mau. Kamu. Kau apa? Apakah kau berharap aku menamparnya 2 kali, lalu menangis dan meratap? Tentang betapa tidak tahu malunya kalian berdua. Simpan saja. Kakak sedang sibuk. Minggir. Bagaimana kakak bisa bicara begitu? Jelas-jelas, kakaklah yang mengkhianati Xian lebih dulu. Berhenti di situ. Jelaskan dirimu. Kamu tidak punya rasa malu. Berselingkuh lebih dulu. Akulah yang mencampakkanmu. Lepaskan, atau aku akan melaporkanmu atas pelecehan. Kamu berselingkuh, tapi masih sombong. Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Paman. Paman. Ya Tuhan, Paman. Drama gila macam apa ini? Isinya semua kiasan yang ada. Paman-paman datang tepat waktu. Wanita ini berselingkuh. Dia telah mencorong nama baik keluarga Fu. Memukul seorang wanita di depan umum. Apakah reputasi itu bukan bagian dari wajah keluarga Fu juga? Keluar. Terima kasih. Apa yang sedang kau lakukan? Apakah ada yang salah dengan kalian paman dan keponakan ini? Ada yang ingin kusampaikan padamu. Sobat, apa yang begitu penting untuk dibicarakan di sini? Apakah ilegal berbicara di luar? Atau setidaknya di kedai kopi? Aku sangat membencimu. Reman, apakah kau ingin aku melaporkanmu atas pelecehan seksual? Aku belum selesai bicara. Masih berlanjut. Bagaimanapun ini semua hanya akting. Mungkin sebaiknya aku ikuti saja. Dengan pria setampan ini, aku tidak rugi, apa dengan ikut bermain selama beberapa episode. Sialan, trik lama ini. Aku benar-benar tertipu. Dialog berikutnya, aku yang akan mengucapkannya untuknya. Lin Wanwan. Lin Wanwan, Apa yang kau harapkan? apa yang kamu harapkan? Cukup. Mari kita akhiri adegan ini di sini. Minggir. Aku punya urusan. Tertarik menikah denganku? Jika aku tidak salah ingat, pernikahan kontrak. Kamu tidak salah dengar. Kakak. Apa itu perlu ditebak lagi? Paket lengkap drama romansa. Memergoki pasangan berselingkuh. Hubungan 1 malam. Pernikahan kontrak. Rumus yang sudah tidak asing. Cita rasa yang begitu familiar. Kamu tidak akan rugi dengan menikah denganku. Aku tahu, kamu tidak akur dengan keluargamu. Dan soal Xian, itu rumit. Anggap saja ini sebagai pekerjaan.
Aku akan sediakan makanan, tempat tinggal, dan gaji. Dan kamu hanya perlu berperan sebagai istriku dan membantuku mengatasi sakit kepala ini. Aku sedang terlalu miskin untuk makan. Siapa peduli dengan kiasan-kiasan itu? Aku di sini hanya untuk bekerja dan mendapatkan bayaran. Kakak, aku rasa paman hanya tidak suka padaku. Lihat apa yang dia lakukan padaku. Lihat. Masalah ini, mari kita kesampingkan dulu. Tuan Tuafu Ayah Fu Tingzhen. Kamu bilang Wan, berperilaku tidak pantas. Kakak ada bukti nyata. Kakak selalu ditipu olehnya. Akting polosnya. Kecuali dia mengatakannya sendiri padaku. Saya tidak akan pernah percaya. Wan adalah cucu menantu yang saya pilih sendiri. Siapapun yang mencoba mengganggunya harus berurusan dengan saya. Pamanmu tidak tertarik pada wanita. Dia mungkin lebih suka sesama jenis. Mengandalkan dia untuk meneruskan garis keluarga adalah hal yang sia-sia. Kamu harus segera menikahi Wan. Kekayaan keluarga Fu akan menjadi milikmu sepenuhnya. Benarkah? The film was translated and narrated by M Media. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang menghamburkan ratusan juta. Dunia drama pendek. Rumah mewah ini. Akhirnya, aku bisa tinggal di tempat seperti ini. Kamu suka tempat tidur ini? Lumayan. Tempat tidur tidak digunakan seperti itu. Tampan sekali. Lin Wan, bisakah kamu menenangkan dirimu? Apa yang sedang kamu lamunkan? Aku tidak boleh terjebak dalam kiasan plot ini. Aku akan pergi ke kamar tamu. Jika kamu berani menyelinap masuk tengah malam, kamu akan menyesalinya. Aku peringatkan kamu. Jangan gunakan gaya presiden sombong yang memaksakan cinta padaku. Kekerasan dalam rumah tangga tetaplah kekerasan. Apakah kamu menantikannya? Apa yang sedang kamu bicarakan? Apa yang harus aku nantikan? Karena kamu sangat menyukai tempat tidur ini. Ini milikmu. Kamu gila. Tapi sekali lagi, mulai sekarang, apa yang harus kita lakukan? Karena kita sudah di sini. Sebaiknya kita tampilkan pertunjukan yang bagus. Manajer Yang. Halo, siapa ini? Lin Wan. Memainkan kartu amnesia ya? Beraninya kau bolos kerja di hari pertamamu. Kurasa kau sudah tidak menginginkan pekerjaan ini lagi. Jika kau tidak berada di kantor sebelum jam 8 besok pagi, tidak usah repot-repot datang sama sekali. Pemilik asli tubuh ini punya pekerjaan. Jika kau tidak bisa memberiku alasan yang bisa ku percaya hari ini, Manajer Yang, seorang manajer di perusahaan Fu Tingzhen. kau bisa melupakan bonus bulananmu juga. Suruh manajer Yang untuk datang ke kantorku dan bawa proposal tulis murahan miliknya itu. Baik, Bicara. Aku sedang bicara padamu.
Presiden Fu, Anda ingin bertemu denganku? Fu, Presiden Fu. Mengesankan. Aku tidak mengira akan ada alur tempat kerja di sini. Suami presiden adalah bosku. Tidak. Bos presidenku adalah suamiku. Apakah kiasan-kiasan ini menjadi terlalu padat? Aku tidak berencana untuk ikut bermain. Permainan pernikahan rahasia macam apa ini? Presiden Fu. Ini anak magang yang baru. Lin Wanwan. Clay semurahan yang kau sebutkan itu. Persis seperti apa yang dia tulis. Tidak mungkin manajer yang. Bukankah kamu bilang aku baru di sini 2 hari? Lamaran murahan itu. Bagaimana bisa itu milikku? Mengerti. Kamu boleh pergi sekarang. Baiklah, Berhenti di situ. Aku sedang bicara padamu. baiklah. Kamu tahu aku adalah karyawanmu selama ini. Tidak tahu. Tapi sekarang aku tertarik. Dan menurutku ini jauh lebih mendebarkan. Mesum, Kemarilah. Bukankah The kamu film akan was melihat translated bagaimana and aku tahu narrated by jika M proposal Media. Klis murahan ini milikmu? tidak mungkin. Kita melakukan permainan kantor sekarang. Bukankah melakukannya secara sembunyi-sembunyi? Jauh lebih menarik. Kamu suka keseruan. Kalau begitu mari kita mainkan sesuatu yang jauh lebih seru. Apa yang terjadi di sini? Kamu. Mengapa menyembunyikan kabar baik seperti ini? Benar sekali. Aku adalah istri bosmu. Kami baru saja mendapatkan surat nikah kemarin. Manajer Yang. Apakah alasan itu sudah cukup? Memang. Kamu benar-benar. Tiada duanya. Ayah. Kenapa ayah ada di sini? Kamu masih berani bertanya? Setelah kekacauan yang kamu buat. Wan juga ada di sini. Apa yang sedang terjadi? Selamat Nyonya Presiden. Nyonya Presiden, Nyonya Presiden, Wan, kakak belum menunjukku secara resmi sebagai presiden. Kelis yang membosankan lainnya. Hal-hal yang bisa diselesaikan dalam satu kalimat. Harus berlarut-larut selama puluhan episode. Sebelum dijelaskan. Kamu terlalu banyak berpikir. Sebenarnya aku. Sebenarnya dia adalah istriku. Apa yang kamu katakan? apa yang kamu katakan? Paman dan keponakan saling berebut untuk menikahinya. Lin Wanwan ini benar-benar punya keahlian. Kalian semua. Baiklah Lin Wanwan. Tidak hanya berhubungan dengan pria sembarangan, tapi kamu juga menggoda pamanku. Maaf mengecewakan. Tapi pria acak itu adalah pamanmu. Kamu wanita jalang. Dia sekarang bibimu.
Jadilah gadis yang baik. Panggil dia Bibi. Kakak. Katakan sesuatu kakak. Jika hal ini tersebar, apa yang akan terjadi pada reputasi keluarga Fu? The film was translated and narrated Ayah. by M Media. Tidak mungkin. Mereka sungguhan. Kakak Fu, ini tidak seperti yang Anda pikirkan. Jangan katakan apa-apa lagi. Masih memanggil saya kakek Fu. Ayah, Anak yang baik. Kupikir kau tidak tertarik pada wanita. Ayah, Kau benar-benar tahu cara bergerak dalam bian. Bagus. Sangat bagus. Akhirnya saya bisa pensiun dengan tenang. Fu Group sekarang ada di tanganmu. Kakak. Menurutku, semakin cepat pernikahannya, semakin baik. Bulan depan saja. hari lain untuk menjalankan naskah? Membosankan sekali. Aku bertanya-tanya kapan aku bisa kembali. Orang lain yang bertransmigrasi setidaknya mendapatkan petunjuk sistem. Setidaknya mereka tahu apa yang harus dilakukan. Aku hanya sedang memainkan kotak buta. Fuxian. Tuan Muda Fu. Sandiwara apa ini? Wan Wan, aku dulu bodoh. Bisakah kamu memaafkanku? Jika aku tidak salah, ini adalah alur penebusan mengejar istri. Bisakah kamu memaafkanku? Keponakan, bangun. Aku bibimu sekarang. Bibi, tidakkah menurutmu ini jauh lebih menarik? Tentu saja. Siapa yang tidak suka sedikit keseruan? Namun, aku harus melihat seberapa seru kamu bisa bertindak. Ucapkan dialogmu. Aku Fuxian. Adalah budak cinta Lin Wan Wan. Yang mulia. Mohon maafkan saya. Baiklah, Tuan Muda Fu. Itu sudah cukup. Lin Wan Wan, kau menjebakku. Jangan terlalu kasar. Aku baru saja mengirim tautan rekaman keamanan ke grup chat keluarga Kau. Berani-beraninya kau. untuk memberi para tetua keluarga bahan gosip. Kau. Kau cari mati. Presiden Fu, mengenai proposal ini, Anda bisa tenang. Kualitasnya benar-benar papan atas. kita bicara nanti. Wan Wan awas. Kau cari mati. Apa kamu benar-benar berpikir semua pemeran utama wanita itu lemah dan tidak berdaya? Gadis ini adalah master taekwondo. Kamu telah membawa malu bagi keluarga Fu. Keluar. Kepala pelayan keluarga Fu. Bajingan itu. The film Saat was dia kembali suruh dia translated berlutut di kuil. and narrated Berlutut by M sampai dia Media. sadar. Ayo pergi, pahlawan wanita. Ada apa? Aku tamat. Bagaimana aku bisa lupa? Ini bukan tubuhku. Fisik lemah pemilik asli tubuh ini. Kamu benar-benar menyedihkan. Pergelangan kakiku terkilir.
Diam. Bagus sekali nak. Kau benar-benar sudah dewasa. Fu Tingchen, apa yang kamu lakukan? Ngomong-ngomong, dia memang seorang presiden. Tapi dia juga memang sangat tampan. Bukan berarti aku akan mengencani pria seperti itu di kehidupan nyata. Tapi memerankan beberapa episode di sini untuk bersenang-senang. Sepertinya bukan ide yang buruk. The film was translated and narrated by M Media. Lin Wanwan. Lin Wanwan. Apakah kamu baik-baik saja? Lin Wanwan, apa yang sedang kamu lamunkan? Apa yang sedang kamu lakukan? Tanganku bahkan tidak terluka. Aku bisa mengobatinya sendiri. Lin Wanwan, kamu harus menahan godaan itu. Jangan terjebak tipu daya pria brengsek ini. Fu Tingchen sudah menikah. Jika kau masih peduli padanya, maka kembalilah dan lihat sendiri. Terima kasih atas informasinya, Fu Tingchen. Hanya bisa menjadi milikku. Aku tahu apa yang kulakukan. Aku adalah pujaan hatimu. Tidak ada yang bisa menggantikanku. Kakak Xian. Bukankah kamu bilang, kamu tidak mencintai Lin Wanwan, bahwa kamu hanya mencintaiku? Itu hanya sandiwara. Urusanku. Jangan ikut campur. Kakak Xian, Pergi sana. Sial sekal. Lin Wanwan. Ini semua karenamu. Mengapa kamu harus merebut segalanya dariku? Kita punya kesepakatan. Kita akan pulang bersama setelah rapat. Kakimu cedera. Bagaimana bisa kamu pergi begitu saja tanpa sepatah kata pun? Jangan khawatir Presiden Fu. Ini hanya pergelangan kaki yang terkilir. Bukan berarti aku benar-benar tidak berdaya. Tidak masalah.
Lin Wan Wan. Lin Wan Wan. Wan Wan. Di mana kamu? Penculikan. Tentu saja kiasan klasik itu datang tepat waktu. Jika drama pendek tidak memiliki adegan penculikan, mungkin akan gagal total. Bagaimana? Terkejut. Kakakku tersayang? Berhentilah berpura-pura, sebuah keajaiban medis. Sepertinya kamu belum memahami situasinya. Untuk apa repot-repot? Posisi sebagai pewaris keluarga Lin, aku sudah menyerahkannya kepadamu. Kenapa kamu bersikeras untuk berperan sebagai penjahat? Menyerah. Siapa yang memintamu menyerah? Aku terlahir sebagai pewaris keluarga Lin, semuanya adalah milikku sejak awal. Apa hakmu untuk merebutnya dariku? Kamu sudah tidak bisa diselamatkan. Sudah tidak tertolong. Berhentilah bersikap sok suci. Jangan kira aku tidak tahu. Apa rencanamu yang sebenarnya? Menjalin hubungan dengan Fu Tingchen di satu sisi, dan mempermainkan Fu Xian di sisi lain. Kamu hanya mengincar kekuasaan keluarga Fu. Bukan ingin mendapatkan semuanya. Lin Wan Wan. Hari ini aku akan memastikan kamu melepaskan impian itu. Hanya seseorang yang makan sampah, yang melihat sampah di mana-mana. Terus saja bicara sesukamu. Tak lama The lagi, film was kamu bahkan translated tidak akan punya and tenaga untuk narrated by menangis. M-Media. Biarkan dia tetap hidup. Mereka melakukan ini sungguhan. Di sebagian besar acara ini adalah bagian di mana sang pahlawan datang untuk menyelamatkan situasi Kan. Apa yang kalian lakukan? Kasihanilah aku. Apa yang sedang kalian lakukan? Kalian tahu ini ilegal. Kamu tahu tidak kan? Semuanya berhenti. Tentu saja penculikan dan pahlawan yang datang menyelamatkan. Itu sudah jadi paket lengkap. Keren sih kurasa. Tapi kiasan ini sudah basi. Wan Wan. Kamu tidak apa-apa. Hai kawan. Tidak ada yang perlu terburu-buru. Mereka saja yang sedang terburu-buru. Apa yang kalian tunggu? Tangkap mereka. Kamu benar-benar menarik. Anggap saja hari ini tidak pernah terjadi. Aku bisa menghapus foto dan videonya. Kamu benar-benar tidak tahu hukum ya? Hapus. Kenapa aku harus menghapusnya? Semua ini adalah bukti. Ditambah lagi, rekaman yang baru saja kubuat, dan keterlibatan mereka. Rantai buktinya sudah lengkap. Selamat, kamu akan menikmati makanan penjara selama beberapa tahun. Kamu. Ini hanya gurauan kecil antar saudara. Kenapa kamu harus seserius itu? Bilang saja begitu pada polisi. Ayo pergi. Kamu tidak apa-apa. Kita harus ke rumah sakit untuk membalut lukamu. Tidak apa-apa nanti setelah kita sampai di rumah. Kamu bisa mengurusnya untukku. Jangan mulai. Aku tidak akan mengikuti kiasan obati luka darimu. Bagaimana kalau infeksi?
Lin Wan Wan. Aku ingin jus. Kawan, kamu cuma tergores di lengan. Bukan berarti tanganmu diamputasi. Kata dokter. Aku harus benar-benar beristirahat sekarang. Jaga agar suasana hatiku tetap tenang dan stabil. Dokter juga bilang, ini tidak boleh kena air. Jadi bagaimana kalau untuk mandi? Kenapa kamu tidak membantuku? Cukup bicaramu. Aku terluka karena menyelamatkanmu, ingat. Kamu bisa saja menarikku dengan mudah. Kamu bersikeras menggunakan tubuhmu untuk menahannya. Siapa yang salah? Dalam situasi itu adalah langkah yang paling aman. Aku tidak bisa mengambil risiko terhadap keselamatanmu. Wan Wan. Bukankah menurutmu kamu harus membalas budi padaku dengan pantas? Plot ini benar-benar penuh klise murahan. Kamu menyebalkan. The film was translated and narrated by M Media. Ramuan ulang tahun akan kukirimkan padamu. Aku menantikan hadiah besar yang akan kau bawa kembali. Tuan Muda Fu, Anda memiliki kekuasaan yang begitu besar. Saya memohon pada Anda, tolong selamatkan Royan. Benar Tuan Muda Fu. Anda pasti punya cara. Royan sudah penakut sejak kecil. Dia pasti ketakutan di sana. Memohon padaku tidak akan ada gunanya. Siapa yang mengikat simpun harus menjadi orang yang melepaskannya. Namun, aku bisa menawarimu perspektif baru. Lin Wan Wan, jika kau melawanku, kau harus menanggung akibatnya. Tunggu saja hadiah paket ganda untukmu. Jiang Roxu cinta pertama Fu Tingchen. Xiaoyu putra Jiang Roxu. Fu Tingchen. Lama tidak jumpa. The film was translated and narrated by M Media. Kejutan ini. Kuharap kau menyukainya. Mencentang daftar adegan perjamuan klise drama pendek. Entah antagonis muncul tanpa alasan, untuk mempermalukan dan menindas pemeran utama. Lalu pemeran utama membalasnya dengan momen menampar wajah, atau antagonis memasang jebakan, untuk membuat pemeran utama terlihat bodoh. Menumpahkan anggur kemana-mana, terpeleset dan jatuh. Mencampurkan obat ke minuman. Dan pemeran utama pria datang sebagai pahlawan yang menyelamatkan wanita. Penasaran mana yang akan terjadi hari ini? Selamat ulang tahun Tuan Tua Fu. Apa yang kau panggil padaku? Ayah, selamat ulang tahun. Silakan tertawa. Aku ingin melihat. Siapa lagi yang bisa tertawa setelah aku selesai? Ada apa dengan tatapan itu? Merencanakan sesuatu. Mengikuti naskah yang biasa. Dia mungkin akan mengatakan bahwa hadiah ulang tahun yang kubawa adalah palsu. Tunggu. Apa isi kotak hadiah ini? Aku bahkan tidak tahu. Untung aku cepat tanggap. Ayah, keluarga Lin sudah datang. Apa yang mereka lakukan di sini? Wan Wan, pernikahanmu dengan Tingchen, meskipun saya mengambil inisiatif untuk mengaturnya. Demi kesopanan, saya tetap perlu mendiskusikannya dengan baik dengan orang tuamu. Mari kita selesaikan hari ini dan umumkan kabar baik ini. The film was Apakah ada semacam translated obsesi and narrated dengan by berlutut M di drama-drama Media. pendek ini? Wan Wan, aku memohon padamu. Lepaskan Royan. Lepaskan keluarga Lin
Benar-benar memaksa orang tua sendiri untuk berlutut. Sungguh taktik yang kejam dan berdarah dingin. Kudengar, dia telah mempermainkan mereka. Mereka adalah paman dan keponakan dari keluarga Fu. Apakah mereka benar-benar akan menikahi orang seperti itu ke dalam keluarga Fu? Besanku yang terhormat, bangun dan mari kita bicara. Apakah keluarga Fu kami telah melakukan sesuatu yang menyinggung Anda? Tidak, tidak. Tuan Tua Fu, mohon jangan salah paham. Kami benar-benar tidak punya pilihan. Garis kehidupan finansial. Keluarga Lin semuanya telah diputus. Ruoyan dijebak dan dijebloskan ke pusat penahanan. Kami tidak punya pilihan selain memohon kepada Wan Wan untuk melepaskan kami. Memutus semua jalur keuanganmu. Kamu yang melakukan itu. Wan Wan, apa yang terjadi di sini? Kita mulai lagi dengan akting ini ya. Teruskan saja aktingnya kalau begitu. Ayo, aksi. Hai pengikutku dan semua yang menonton siaran langsung. Aku Lin Wan Wan. Sebenarnya menjebak adik angkatku dan mengirimnya ke penjara. Dan memaksa orang tuaku untuk berlutut. Apakah ini penyimpangan sifat manusia? Atau keruntuhan moral total? Mari kita cari tahu. Drama Clash Murahan memang benar-benar menarik penonton. Lebih dari 10.000 orang menonton sekarang. Wan Wan, apa yang sedang kamu lakukan? Jangan membuka aib keluarga di depan umum. Jadi kamu tahu itu aib keluarga? Aku yakin kalian semua penasaran tentang bagaimana aku berhasil menjebak adik angkatku ke penjara. Benar, ceritanya panjang. Tapi biar ku persingkat saja. Sebagai putri kandung keluarga Lin, aku iri pada pewaris gadungan Liu Ruoyan. Jadi aku sengaja memancingnya untuk menculikku. Katakan padaku, bukankah aku kejam dan jahat? Menurutku, pewaris gadungan itulah yang cemburu pada pewaris aslinya, gagal melakukan penculikan, dan akhirnya menjebloskan dirinya sendiri ke penjara. Untuk detail spesifiknya, silakan cek situs web resmi kepolisian. Pergilah, Lin Wan Wan. Kau mencoba menghancurkan Ruoyan dan keluarga Lin sepenuhnya. Ibu dan ayahku tersayang, orang tua paling tidak mementingkan diri sendiri di dunia. Bahkan setelah menemukan putri kandung mereka yang hilang, mereka masih lebih mencintai putri angkat mereka yang malang. Orang tua yang benar-benar tanpa pamrih, berdedikasi membantu sesama, dan bebas dari kepentingan rendah apapun. Tepuk tangan. Bukankah itu pilih kasih yang terang-terangan, dan sekarang membuat putri kandung sendiri merasa bersalah demi menyelamatkan anak angkat mereka? Lin Wan Wan ini benar-benar menyedihkan. Aku sungguh malu memiliki orang tua seperti itu, jenis yang takkan bisa kalian temukan, meski kalian mencarinya dengan lentera. Jadi aku memutuskan, mulai sekarang, aku tidak akan menyeret mereka lagi. Kalian semua bisa berpura-pura bahwa kalian tidak pernah melahirkanku. Bagus sekali. Orang tua seperti itu memang pantas untuk diputus hubungannya. Jika tidak ada yang mencintai Wan Wan, keluarga Fu kami yang akan mencintainya. Tuan Tua Fu. Tuan Tua Fu. Lin Wan Wan. Aku tidak percaya kau bisa selalu lolos semudah ini. Sudah kubilang, perjamuan tidak pernah membawa hal baik. Mohon maaf atas keributan tadi semuanya. Saya baru saja membuat keputusan memajukan pernikahan Ting Shel dan Wan Wan menjadi 1 minggu dari sekarang. Wan Wan, mulai sekarang keluarga Fu adalah rumahmu. Ayah, aku membawa anak ini untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada ayah. Bukankah itu Jiang Roxue? Fu Tingchen S. Pujaan hati yang pergi ke luar negeri itu. Dia benar-benar kembali. Kita akan menyaksikan pertunjukan menarik kali ini. Ini adalah pujaan hati kembali dengan anak rahasia. Astaga. Ayah, aku membawa cucu ayah untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga rezeki ayah seluas lautan dan usia ayah sepanjang pegunungan. Tunggu. Ini tidak sesuai dugaanku. Ada lagi yang datang untuk memperebutkan warisan. Penulis naskah kau menang. Ting Chen, apa yang terjadi? Jiang Ruoxul. Apa yang kamu bicarakan? Cucu apa? Xiao Yu adalah anak kita. Malam setahun yang lalu itu. Apakah kau sudah lupa? Ting Chen, aku tahu kau menyalahkanku karena pergi tanpa pamit. Tapi, aku punya alasan. Cukup. Kamu harus pergi sekarang. Hari ini adalah ulang tahun ayahku.
Aku tidak ingin membuat keributan. Ting Chen. Ada apa denganmu? Kau tidak seperti ini padaku sebelumnya. Apakah ini karena dia? The film was Fu Tingchen, translated and aku sebenarnya narrated by mengira M Media. kau adalah tipe presiden yang berbeda. Menikmati peran sebagai pengganti ya. Jika kau pintar, kau akan pergi dengan sendirinya. Jadi kita mulai bertengkar sekarang. Mundur. Aku harus berhenti. Kekayaan semacam ini. Dan keluarga instan. Aku tidak mampu menikmatinya. Aku berharap keluarga kecilmu yang beranggotakan 3 orang itu bahagia. Wan Wan. Dengarkan aku. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Sama sekali tidak seperti itu. Seperti apa? Apanya yang seperti apa? Buta. Berhenti di situ. Tidak mungkin. Drama reuni yang kurencanakan dengan hati-hati ini tidak boleh berakhir begitu saja. Jangan berani-berani kau memainkan permainan jual mahal denganku. Apa kau pikir ini membuatmu terlihat mulia? Apa kau pikir dia akan melirikmu 2 kali? Bermimpilah. Jual mahal. Jiang Ruxu. Apa kau pikir seluruh dunia sama sepertimu? Yang isinya hanya pria. Di kepala mereka. Bocah Himusan, kenapa kamu masih berdiri di sana seperti orang bodoh? Jika kamu tidak bisa mendapatkan Wan Wan kembali, jangan pernah menginjakkan kaki di rumah ini lagi. Kamu dengar aku? Wan Wan. Wan Wan. Dengarkan aku. Tidak ada yang perlu dikatakan lagi. Fu Tingchen. Kita tidak perlu lagi melanjutkan pernikahan palsu ini. Kau sudah punya istri dan anak yang siap sedia. Bukankah itu hebat? Itu semua hanyalah manipulasi Jiang Ruxu. Tidak pernah ada apa-apa di antara kita. Fu Tingchen, pertunjukannya sudah berakhir. Besok, tidak. Sore ini, kita akan pergi ke kantor urusan sipil untuk bercerai. Siapa yang bilang kamu boleh bercerai? Apa kau benar-benar berpikir semua wanita kamu akan luluh dengan ciuman paksa ala presidenmu? Kontak fisik yang tidak diinginkan disebut pelecehan seksual. Jika kau berani menyentuhku lagi, aku akan menuntutmu sampai bangkrut. Lin Wan Wan. Kamu tunggu saja. Aku pasti akan memenangkan hatimu kembali. Lin Wan Wan. Dengar itu. The film was translated and narrated by M Media. Lin Wan Wan. Beraninya kau? Tingchen hanya milikku. Jangan harap bisa membawanya pergi. Ingin membalikan keadaan. Dokter bilang, nenek butuh ketenangan dan istirahat. Beliau tidak boleh dibuat cemas. Kamu pikirkanlah sendiri. Makanlah lebih banyak daging. Mengemas barang bawaanmu sangat menguras fisik. Nah begitu dong. Pasangan muda. Pertengkaran di kamar tidur biasanya selesai sebelum malam berakhir. Cukup. Sama-sama mengalah. Dan semuanya akan baik-baik saja. Jangan khawatir, Nenek. Kami baik-baik saja. Nenek, kami akan baik-baik saja. Untuk saat ini, kembali bukanlah pilihan. Pelop sampah ini. Aku tidak ingin memerankannya satu hari pun lagi. Kecuali Nenek. Siapapun yang mendekat akan memicu drama sinetron murahan.
Semuanya menjauhlah dariku sejauh mungkin. Tapi aku harus bertahan hidup. Aku tidak mungkin berhenti makan. Aku punya tangan, kaki, dan otak. Bagaimanapun aku adalah calon pengacara papan atas. Apa aku tidak bisa hidup tanpa seorang presiden? Besok aku akan pergi ke perusahaan dan mengundurkan diri. Lalu memulai karir sebagai wanita mandiri. Aku, Ting Chen. Lihat siapa yang kubawa. Kenapa kau hanya berdiri di sana? Ayo panggil dia ayah. Ayo. Kali ini kau menang. Drama ini semakin seru saja. The film was Dan ini translated benar-benar sinetron yang and menyebalkan. narrated by M. Ayah. Media. Selamat kurasa. Sepertinya, reuni keluarga ini sukses. Kau bisa berhenti menyindir. Jiang Ruoxul. Kamu harus berhenti. Maaf. Sepertinya aku terlalu cepat memberi selamat padamu. Bawa anakmu dan pergilah. Jangan terlalu tidak sabaran. Xiao Yu. Dia bukan anak biasa. Dia jenius. Bahkan di usianya sekarang, dia sudah menjadi peretas peringkat kedua dunia. Di masa depan, dia pasti akan menjadi aset bagi keluarga Fu. Masih balita. Dan kau sudah menyebutnya peretas jenius. Aku sudah muak dengan alur cerita seperti ini sejak lama. Si kecil. Jangan gugup. Ayo. Sebutkan tabel perkalian untuk bibimu. 1 kali 3 sama dengan 3. 2 kali 3 sama dengan. 6. Lalu 3 kali 7 berapa? 3 kali 7. Bersikaplah sesuai usiamu. Dan lakukan apa yang diharapkan dari usiamu. Ini bisnis keluargamu. Setelah kau selesai dengan ini, kita bisa bicara soal bisnisku. Ting Chen. Xiao Yu. Xiao Yu masih anak-anak. Bagaimanapun juga, dia adalah darah dagingmu sendiri. Kau tidak bisa membuang kami begitu saja, jika bukan karena aku saat itu. Jiang Ruoxul. Kamu lebih tahu daripada siapapun. Anak siapa itu? Sapam. Kawal mereka berdua keluar. Kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Apakah begini caramu memperlakukan penyelamatmu? Ya Tuhan, penyelamat dan pujaan hati. Ini benar-benar senjata pamungkas drama pendek. Jiang Ruoxul. Jaga harga dirimu. Apa-apaan keributan ini? Reputasi keluarga Fu telah kalian kotori. Ibu Fu, ibu dari Fu Tingchen. Ibu. Ibu. Wan. Aku lupa memberitahumu. Ini ibu. Dia dulu berkeliling dunia. Kakak kau juga melupakan itu. Dan intinya adalah, tolong. Kenapa sekarang ada alur drama ibu mertua? Jika aku tidak kembali, apa kalian akan berhenti menakui anakmu sendiri? Ibu. Mari kita bahas ini nanti. Terlepas dari masalah antar orang dewasa, garis keturunan keluarga Fu tidak boleh diabaikan begitu saja. Tante, Anda harus membela kami sebagai ibu dan anak. Ting Chen telah disesatkan oleh manipulasi wanita ini. Ibu. Anak ini. Tidak mungkin anakku. Aku Fu Tingchen. Hanya akan memiliki satu istri seumur hidupku, yaitu Lin Wanwan. Tante, sadarlah Lin Wanwan. Ini menjadi terlalu rumit. Aku tidak mau ikut campur. Yang satu adalah perjanjian cerai. Yang lainnya adalah surat pengunduran diri. Tolong luangkan waktu sejenak untuk menandatanganinya.
Tidak. Ada apa dengan kalian semua? Tidak bisakah kalian mengatakannya di luar? Dengar ya. Jangan bermimpi bisa memiliki voting Chen. Jika kau mundur sekarang, aku The akan film memberimu was tumpukan uang. translated Lebih and banyak dari yang bisa narrated by dihasilkan M perusahaan Media. menyedihkan ini. Seumur hidup. Aku tidak pernah ingin memperebutkan dia denganmu. Aku benar-benar tidak mengerti. Kau lulusan sekolah ternama. Kau berasal dari keluarga kaya. Dan kau begitu cantik. Apa kau tidak punya pekerjaan yang lebih baik setiap hari? Selain terobsesi mencuri pria. Kenapa tidak melakukan sesuatu yang produktif? Dari mana kau mendapatkan rasa superioritas ini? Apa hakmu untuk menceramahiku? Benar-benar tidak bisa dimengat. Saya minta maaf, Nona Lin. Saya ceroboh tadi. Saya mohon, tolong biarkan aku memilikinya ya. Anakku dan aku benar-benar membutuhkannya. Aku tidak. Aku sungguh. Kau bahkan sampai menjebakku. Kau benar-benar berusaha keras ya? Ting Chen. Apa kau benar-benar berpikir bahwa aku yang mendorongnya? Ting Chen. Jangan salahkan Nona Lin. Itu kecerobohanku sendiri. Sepertinya kamu belum sadar dari jatuhmu tadi. Aku memasang pengawasan. Definisi tinggi 24 jam. Di dekat perusahaan Wan. Aku bisa menampilkan rekamannya. Dari kejadian tadi dalam waktu kurang dari 2 menit. Lain kali cobalah untuk tetap berdiri. Dan satu hal lagi. Jangan datang ke sini lagi. Asisten Wan. Datanglah ke perusahaan Wan. Kamu urus sisanya. Ayo pergi. Presiden sudah berkembang. Kau sekarang bisa mengenali manipulator teh hijau. Istriku terlatih dengan baik. Wan. Percayalah padaku. Apa yang kukatakan sebelumnya. Semuanya tulus. Beri aku waktu. Aku pasti akan membereskan semua ini. Ibu. Kenapa ibu ada di sini? Keluarga Fukita tidak memiliki tempat untuk wanita yang berhati dingin. Ibu. Apa yang ibu bicarakan? Roxu telah berjasa bagi keluarga The film kita. was translated Dan sekarang, dia and adalah ibu dari narrated by anakmu. M Media. Bagaimana bisa kamu memperlakukannya seperti ini? Ayo pergi. Ikutlah denganku ke rumah sakit untuk merawatnya. Cinta segitiga. Drama ibu mertua dan menantu. Perselisihan keluarga kaya. Aku lebih suka menjauh dari semua itu. Aku akan fokus pada karyaku saja. Ini. Aku baru ingat. Aku harus bekerja lembur. Kalian terus saja bicara. Ikutlah denganku. Aku harus mengejarnya. Ikutlah denganku. Aku harus pergi. Saldo akun semakin menipis. Ini semua salah Fu Tingchen. Bayar layanannya. Pelit sekali. Tidak mungkin. Aku harus mencari cara untuk mendapatkan uang. Masih kurang. Kalau begitu, bagaimana jika aku berikan seluruh sugro padamu? Bagaimana menurutmu? Ini sudah larut malam. Bukankah seharusnya kau berada di rumah sakit bersama pujaan hatimu? Apa kamu cemburu? Dia bukan pujaan hatiku. Aku akan memberikanmu penjelasan yang memuaskan untuk semua ini. Kamu berpakaian seperti itu larut malam begini. Apa yang kamu lakukan di kamarku? Keluar sekarang. Sudah tahu masih tanya. Tentu saja aku di sini untuk merayumu. Jangan coba-coba. Aku Lin Wan tidak akan tertipu oleh itu. Ikut aku ke suatu tempat besok. Jika kamu tidak setuju, aku tidak akan pergi malam ini. $200 juta. 300 juta. Pria ini menawar 300 juta.
Ada tawaran lain. Sebuah pelelangan. Lagi-lagi kelis murahan dalam drama pendek. Presiden Fu, di sini. 300 juta sekali, 300 juta 2 kali, 300 juta 3 kali. Terjual. Selamat kepada pria ini. Lumayan, hamburkan ratusan juta seolah tak ada apa-apa. Bahkan Bank of Yaven tidak akan bertindak sejauh itu. Selanjutnya, adalah barang terakhir. Malam ini. Air mata galaksi. Tawaran awal, Manajer show, manajer lelang. 200 juta. Apa kamu menyukainya? Aku akan membelikannya untukmu. Presiden Fu, kami menawar 1 miliar. Pria ini menawar 1 miliar. Ada tawaran lebih tinggi. Saya menawar 2 miliar. Paman. Maaf. Tapi aku juga sangat menyukai perhiasan ini. Bagus. Omong kosong ala sinetron. Baru saja dimulai. Perhiasan macam apa yang semahal itu? Apakah kamu sebodoh itu? 2 miliar. Ada tawaran lebih tinggi. Apa yang terjadi? Apakah dia benar-benar tidak akan menawar lebih tinggi? Ini bukan gaya pamanku. Terjual. Selamat kepada pria ini. Dengan harga 2 miliar. Air mata galaksi adalah milik Anda. Bagus. Dari mana aku harus mendapatkan 2 miliar? Jika kakek tahu, tamatlah riwayatku. 2 miliar untuk satu sip perhiasan. Pemiliknya baru saja meraup untung besar. Tuan ini. Jangan lupa. Kirim seseorang untuk membawa tuan muda mengurus dokumennya. Tolong lunasi pembayarannya. Tuan muda jelas pria yang memegang janjinya. Kau. Bos? Bos? Bos, Desainer perhiasan internasional Lisa. Set perhiasan yang baru saja Anda beli. Bukankah itu karya Anda sendiri? identitas tersembunyi. Siapa sangka pemilik asli tubuh ini sebenarnya adalah sosok kuat yang tersembunyi. Kami selalu memiliki saluran pribadi ke Anda. Tapi akhir-akhir ini, Anda menghilang. Kami sangat khawatir. Saya tidak menyangka Anda akan muncul di pelelangan secara langsung hari ini. The film was Itu translated menjelaskan segalanya, and narrated namun by M mengikuti. Media. Kiasan identitas tersembunyi yang biasa. Pemeran utama seharusnya punya identitas lain juga. Tepat sekali. Anda juga. Seorang peretas kelas atas. Seorang jenius sastra. Dan pelukis ternama dunia. Selamat datang kembali, bos. Dia benar-benar sosok yang kuat. Wan. Berapa banyak kejutan lagi yang kamu sembunyikan dariku? Jangan tanya aku. Aku juga tidak tahu. Masalah sebenarnya adalah, aku tidak tahu cara melakukan semua ini. Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Ini pasti salah satu trik Lin Wanwan. Wan. Ayo, biar aku mengajakmu merayakannya. Merayakan apa? Merayakan karyamu, dibeli oleh orang bodoh, seharga 2 miliar. Nona Jiang. Akting macam apa ini? Ting Chen. Jangan salah paham. Aku tidak datang ke sini dengan motif tersembunyi hari ini. Dokter mengatakan, Aku hanya punya waktu 3 bulan lagi. Kanker otak. Mereka benar-benar menggunakan kiasan penyakit mematikan sekarang. Kamu memang luar biasa. Nona Lin. Anda tidak perlu bersikap sarkastis di sini. Waktuku sudah hampir habis.
Keinginanku terakhir hanyalah menghabiskan waktu bahagia bersama Tingchen dan anak itu. Tapi semua ini bergantung pada persetujuanmu. Persetujuan? Kamu mendapat persetujuan penuh dariku. Hargai itu baik-baik. Wanita yang baik sekali. Asisten Wang. Pergilah ke rumah sakit yang tertera di stempel ini. Selidiki untukku. Aku ingin semua catatan medisnya. Dimengerti. Aku harus segera menjauh dari orang-orang ini. Atau penyamaranku akan terbongkar. Aku sudah memutuskan untuk pensiun dari semua ini. Jadi mulai sekarang semua urusan bisnis akan kuserahkan pada kalian semua. Jangan hubungi aku kecuali mendesak. Bos, apa yang sebenarnya terjadi? Tidak ada apa-apa. Hanya saja, aku sudah menikah. Aku ingin menikmati hidup sebentar. Apakah itu Presiden Fu yang tadi? Anda bisa melihat dia tulus pada Anda. Dan Anda terhadapnya. Tentu saja aku juga tulus. Kami saling mencintai. Mengapa lagi aku harus pensiun? Kalau begitu The kami film berharap was translated bos kami and hidup bahagia. narrated by M Media. Sekarang, giliranku. Apakah karena aku terlihat seperti pujaan hatimu? Apa kau begitu tidak percaya diri? Mungkin hanya sudah terlalu lama. Sejak aku dicintai. Kamu istimewa. Begitu istimewa hingga aku tidak bisa mengalihkan pandangan darimu. Ibu, anak ini tidak mungkin milikku. Aku Fu Tingchen hanya akan memiliki satu istri seumur hidupku. Dan itu adalah Lin Wanwan. Fu Tingchen. Haruskah aku mempercayaimu? Apakah kamu terluka? Aku baik-baik saja. Wan, cepat ambil handuk, lap untuk Tingchen. Nenek, akting nenek. Bahkan lebih berlebihan daripada Jiang Ruxui. Lihat tulang-tulang tuaku ini. Mereka tidak lagi seperti dulu. Santai saja. Aku akan mengambil handuk. Tidak perlu. Wanwan. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Katakan saja kalau begitu. Jangan paksa aku untuk melawan. Ini tentang Jiang Ruxui. Tentang bantuan menyelamatkan nyawa itu. Aku memang pernah diculik saat itu. Dia memang menyelamatkanku. Tapi selama bertahun-tahun ini, keluarga kami tidak henti-hentinya membalas budi. Kami telah memberikan keluarga Jiang kompensasi dan bantuan yang berlimpah. Tapi Wanwan, rasa syukur bukanlah cinta. Dan itu tentu tidak bisa dibayar dengan pernikahan. Aku tidak pernah berniat menikahinya. Tidak di masa lalu, tidak sekarang, dan tidak akan pernah di masa depan. Lalu, kenapa kamu tidur dengannya saat itu? Dan berakhir dengan seorang anak? Aku tidak melakukannya. Lalu bagaimana dengan anaknya? Aku benar-benar mabuk malam itu. Aku. Jika kau tidak percaya padaku, bagaimana kalau kita buktikan sekarang? Siapa yang mau tes apapun denganmu? Wanwan. Tolong percayalah padaku, terlepas dari apa yang terjadi atau tidak. Aku tahu kebenarannya lebih baik daripada siapapun. Bagaimana dengan ini? Aku akan bersumpah. Tidak perlu. Kamu tidak perlu melakukan itu. Aku akan membuatkan ramuan tonik penambah stamina. Untuk cucu menantuku tersayang. Dia perlu membangun kekuatannya.
Wan Wan. Apakah itu cukup? Tunggu sebentar. Aku belum siap. Kamu keluar duluan. Aku perlu menenangkan diri. Aku bisa tidur di lantai. Aku berjanji. Tidur di lantai. Kamu terlalu banyak menonton drama presiden ya? Pria dan wanita berduaan di kamar. Tidak akan ada yang percaya bahwa itu semua tidak bersalah. Keluar saja. Keluar. Tunggu Wan Wan. Wan Wan. Wan Wan. Seharusnya aku tidak menanyakannya. Ibu. Kenapa ibu di sini? Mengapa? Apakah aku perlu melapor untuk mengunjungi rumah anakku sendiri? Aku mimpi ya. Aku mau tidur lagi. Berhenti di situ. Aku datang ke sini hari ini karena aku ingin Tincen membersihkan sampah di rumah ini. Sudah waktunya membawa Ruxu dan anak itu kembali tinggal di sini. Ibu. Sudah berapa kali harus kukatakan? Wan Wan adalah istri sahku. Dia adalah nyonya rumah ini. Dan ayah juga mengatakan hal yang sama. Ayahmu tidak memiliki keputusan akhir di rumah ini. Siapa sebenarnya yang memberitahumu bahwa itu anakku? Ting Chen, bagaimana bisa kamu mengatakan hal seperti itu jika anak ini bukan anakmu? Lalu anak siapa ini? Malam itu. Malam itu, sama sekali tidak terjadi apa-apa. Kamu paling tahu kan? Asisten Wang, laporan yang kuminta untuk kau dapatkan. Di mana tes DNA-nya? Aku ingin sekarang. Segera. Detik ini juga. Hasil DNA mengonfirmasi tidak ada hubungan biologis. Ini adalah laporan tes paternitas. Lalu apa yang kamu tunjukkan padaku? Ketika Presiden Fu meminta saya menyelidiki rumah sakit itu, saya juga menemukan bahwa Nona Jian tidak hanya memalsukan diagnosis medis, tetapi juga memiliki laporan tes paternitas palsu. Itu tidak benar. Dengarkan penjelasanku. Bahkan jika anak ini bukan anakmu, perasaanku padamu adalah nyata. Lihat. Aku menyelamatkanmu di pantai tahun itu. Kamu sendiri yang mengatakannya. Sebelum kamu kehilangan kesadaran, hal terakhir yang kamu lihat adalah tanda lahir ini. Ini adalah budi penyelamat nyawa. Apakah itu benar-benar tidak cukup untuk menandingi Lin Wanwan? Tanda lahir ini. Kenapa persis seperti milikku? Sialan. Tidak mungkin. Mungkinkah ini benar-benar klis murahan? Akulah yang menyelamatkanmu. Apa yang sedang kamu lakukan? Itu terlalu malas. Setidaknya kau bisa membuat tato sungguhan. Jiang Ruoxun. Kau telah membohongi kami selama bertahun-tahun. Pergi. Putus semua hubungan bisnis dengan keluarga Jiang. Mulai lagi? Dialog-dialog presiden kelas dewa ini? Tidak. Jangan lakukan itu, Ting Chen. Tolong dengarkan aku. Aku tidak percaya padamu. Setelah bertahun-tahun ini, apakah kamu benar-benar tidak punya perasaan sama sekali padaku? Dia sepertinya. Ya. Itu adalah aku. Itu semua adalah aku. Aku memasukkan diriku sebagai penyelamatmu. Tanda lahir itu digambar persis sesuai deskripsimu. Bahkan anak itu. Siapa yang tahu? Dengan pria acak mana kamu mengandungnya? Hanya mencoba menyalahkannya padamu. Tapi kenapa? Mengapa kamu bisa mendapatkan segalanya tanpa perlu bersusah payah? Sementara aku merancang dan merencanakan dan berakhir dengan tangan hampa. Apa kau pikir trik-trik ini cerdik? Kau ingin menukar kemunafikan dan kebohongan demi cinta sejati. Apa itu mungkin? Dengan latar belakangmu, kau bisa menjalani hidup yang sempurna. Tapi kau bersikeras menjadikan dirimu bahan tertawaan. Apa kau tidak lelah?
Apakah itu tadi ibu mertuaku? Aku baru saja keluar untuk sarapan. Apa yang aku lewatkan? Cara Lin Wanwan, kita... Yang ini juga bagus. Yang ini terlihat bagus. Pernikahannya, kami akan melakukan apapun yang kalian inginkan. Coba lihat rencananya baik-baik. Apakah ada hal lain yang membuatmu tidak puas? Kami akan mengubahnya sesuai keinginanmu. Sepertinya ibu mertuaku belum sepenuhnya menerimaku. Siapa bilang ibu mertua dan menantu perempuan harus menjadi musuh bebuyutan? Aku akan mematahkan kiasan itu. Ibu. Lihat, The film untuk was rangkaian bunga translated di lokasi and acara. narrated Apakah by kita M harus Media. menggunakan tema hutan putih dan hijau? Atau yang warna merah muda sampahnya ini? Selera Anda bagus sekali. Saya lebih percaya pada estetikamu. Keduanya boleh. Kalian berdua yang putuskan. Aku dengar dari Tinchin bahwa kau terlihat memukau dalam balutan kipau warna sampahnya. Seperti bintang film. Jadi menurutku, saat waktunya tiba, kita harus menggunakan yang ini. Merah muda sampahnya. Dan saat kau membuat pintu masuk yang megah. Dengan gaun sampahnya adibusana itu. Kau pasti akan mengalahkan semua orang. Semua teman lamamu akan iri setengah mati. Baiklah. Anting-anting ini terlihat bagus padamu. Itu benar-benar menonjolkan warna kulitmu. Pasti mahal ya? Silakan tertawa. Tertawalah sepuasmu. Mari kita lihat berapa lama kau bisa tetap sombong. Mengapa pengantin pria belum datang? Dia tidak kaburkan. Jangan bicara omong kosong. Seluruh internet menyaksikan lamaran mereka. Kenapa dia harus kabur? Hubungi dia lagi. Bos Wanwan, saya masih tidak bisa menghubungi Fu Tingchen. Ini, waktu baiknya hampir habis. Kemana perginya? Fu Tingchen ini? Dia tidak benar-benar mencoba melakukan kiasan pengantin pria kabur padaku, bukan? Gawat. Presiden Fu. Dia mengalami kecelakaan mobil. Fu Tingchen, kamu membuatku takut setengah mati. Nona, apakah kita saling mengenal? Apa Anda salah tempat? Berhenti menggodaku. Aku sangat khawatir tadi. Kecelakaan mobil dan amnesia. Ya Tuhan, Nak, biar ibu melihatmu. Apa kamu terluka parah? Bukankah dokter bilang kalau semua tanda vitalnya normal? kamu. Apakah kamu ingat namamu sendiri? Nona, bangsal psikiatri ada di lantai 5. Siapa ini? Itu ibuku. Lalu, siapa ini? Asisten Wang, kenapa kamu belum mengusir wanita gila ini? Logika macam apa ini? Amnesia selektif. Bisakah aku menghapus ingatannya saja? Kenapa dia ingat semua orang, tapi entah bagaimana melupakanku? Nona Lin, tolong Anda harus tetap tenang. Ini sudah pernah terjadi sebelumnya. Namun, ini bersifat sementara. Ingatannya bisa pulih kembali. Dokter. Lalu apa yang harus kami lakukan? Tepat sekali dokter. Tolong pikirkan cara. Saran umumnya,
adalah menggunakan objek lingkungan atau peristiwa penting sebagai stimulus untuk mencoba membangunkan ingatan dan serpihan memorinya yang hilang. Mungkin patut dicoba. Apalagi yang bisa kita lakukan? Namun, aku punya ide lain. Kenapa kita tidak mencobanya dulu? Aku pernah melihatnya di drama sepanjang waktu. Orang dengan amnesia. Mereka hanya butuh benturan lagi di kepala untuk pulih. Ayo, mari kita lakukan lagi. Kamu. Apakah kamu benar-benar istriku? Atau musuhku? Tidak masalah. Mari kita pukul saja. And narrated by M Media. Tidak bergerak ya? Tidak apa-apa. Memukul atau dipukul sama saja, bagaimanapun itu mengenai kepalamu. Berikan pukulan yang keras. Sayang, aku datang. Baiklah. Aku juga merasa metode ini konyol. Kamu juga merasa ini konyol kan? Jadi, aku hanya berpikir, mungkin kamu berpura-pura, dan aku bisa menakutimu agar ingat. Lupakan. Tidak masalah jika kamu tidak ingat. Halo. Nama saya Fu Tingchen. Apakah kamu ingin kita berkenalan lagi? Tidak mungkin. Kamu. Apa yang kamu lakukan? Mengikuti perintah dokter. Memerankan kembali adegan saat kita pertama kali bertemu. Anggur ini. Benar. Itu dibubuhi obat. Saat orang menjadi kejam, mereka bahkan akan membius diri sendiri. Kak, saatnya minum obatmu. Segalanya dimulai dari malam kita dibius. Aku merasa panas. Tolong aku. Kak, bukankah ini seharusnya dialog pemeran utama wanita? Tunggu sebentar. Biarkan aku mengingatnya. Saat itu, aku pikir aku sedang bermimpi. Jadi aku ingin mengambil inisiatif. Lampu meja itu. Wan. Hantaman lampu meja ke kepala itu. Benar-benar sakit. Kamu ingat. Kamu brengsek. Apa kamu tahu apa yang telah aku lalui karenamu? Kapan kamu ingat? Tadi saat kamu berada di atasku. Dan saat itulah jantungku juga berdebar kencang. Istriku. Ayo. Kita sempurnakan pernikahan ini. Tunggu sebentar. The film was translated and Menunggu narrated apa by lagi? M Media. Waktu tidak menunggu siapapun. Belum waktunya. Apa maksudmu ini? Bukan saat yang tepat. Menurutku ini saat yang sempurna. Siapa yang menyuruhmu bermain begitu agresif? Dia ingat. Haruskah kita memintanya untuk membatalkan efek obat itu terlebih dahulu? Benar.
Benar. Benar. Apa kamu benar-benar ingat semuanya? Setiap detailnya. Bukan hanya ingatanku yang kembali. Aku juga ingat. Siapa yang menyetir mobil yang menabrakku? Siapa itu? Fusian. Keluarlah. Bersembunyi selamanya. Tidak akan berhasil. Lin Wanwan. Jangan terlalu sombong. Aku adalah cucu tertua keluarga Fu. Tidak akan terjadi apa-apa padaku. Kamu yang buta hukum. Aku tidak peduli siapa kamu. Jika kamu melanggar hukum, kamu akan menanggung akibatnya. Mata mana yang kau gunakan untuk melihatku melanggar hukum? Hukum membutuhkan bukti bukan? Lumayan, kamu ada peningkatan. Mengenai bukti, kamu tidak perlu khawatir soal itu. Apa yang telah kau lakukan? Kakak. Aku ingin bertemu kakak. Percuma Tuan Muda. Tuan Tua Fu sudah memberikan perintah. Dia tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Dia ingin kamu masuk dan merenungkan tindakanmu. Mustahil. Wanwan. Tidak, Bibi. Aku tidak ingin masuk penjara. Kita adalah keluarga. Kita bisa membicarakan ini baik-baik bukan? Keluarga. Saat kamu memukul Ting Chen, mengapa kamu tidak ingat bahwa kita adalah keluarga? Paman. Apakah dia tidak? Baik-baik saja. Dia baik-baik saja hanya karena dia beruntung. Tapi kamu, percobaan pembunuhan. Hukumanmu akan sama seperti Liu Ruoyan. Wah, itu bagus sekali. Begitu kalian berdua keluar, kalian bisa melanjutkan hubungan kalian. Lin Wanwan, kau wanita kejam. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Lihat itu. Semuanya. Itulah kenapa saya bilang, jangan bertindak terlalu ekstrem dalam hidup. Ini semua hanyalah drama keluarga internal. Jangan bermain-main di ambang hukum. Dia tidak punya pilihan. Semua ini hanya bagian dari naskah. Apa maksudmu dengan itu? Wanwan. Aku tahu segalanya sekarang. Apa yang kamu tahu? Selama 1 jam aku koma akibat kecelakaan itu. Aku melihatnya. Tidak. Atau lebih tepatnya, aku sudah terbangun. Ting Chen. Aku akhirnya mengerti, kenapa kamu selalu memanggilku presiden. Bagimu, aku dan dunia ini pasti hanya sebuah sandiwara bukan? Tidak. Bukan seperti itu. Ting Chen. Dulu sekali, aku berhenti berpikir seperti itu. Meskipun, aku masih mengeluhkannya. Tapi aku tahu bahwa di dunia ini, semua orang di sekitarku adalah nyata, sangat hidup. Jadi, kamu juga tahu. Aku bukan berasal dari dunia ini. Aku bukan Lin Wanwan yang asli. Tidak masalah lagi. Aku hanya tahu bahwa di sini saat ini, aku mencintaimu.